Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pokok bahasan ini adalah peran awam dalam gereja Katolik kelas 11. Mari kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tujuan kita mempelajari peranan awam dalam gereja Katolik yang pertama adalah supaya Anda, siswa itu tahu siapa sih awam. Lalu yang kedua, siswa bisa menyebutkan peranan awam dalam gereja. Ketiga, siswa mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Keempat, siswa mengetahui kenapa awam harus terlibat di dalam hidup menggereja. Empat itu. Lalu siapa sih awam? Mungkin Anda sering mendengar atau pernah mendengar kata awam. Oh, saya awam dalam hal itu. Nah, sering diartikan tidak tahu atau bukan ahlinya di dalam hal itu. Lalu apakah awam di dalam konteks gereja Katolik? Awam adalah Anda, saya, ini awam. Berbeda dengan yang klerus, pastor, imam, uskup, paus. Jadi awam adalah anggota gereja yang dibaptis secara Katolik dan tidak menerima sakramen imamat. Nah, dia dibaptis dalam gereja Katolik, tidak menerima sakramen imamat. Kalau dia itu belum dibaptis, apakah disebut awam? Ya, enggak, syaratnya dia dibaptis secara Katolik. Ciri khas awam bekerja di tengah dunia melalui profesi mewartakan Yesus. Ciri khasnya adalah bahwa orang itu bekerja di tengah-tengah dunia melalui profesi pekerjaannya, dia mewartakan Yesus. Kalau dia berdagang, ya berdagang dengan jujur, dengan tekun. Nah, itu mewartakan Yesus. Singkatnya adalah anggota gereja yang bukan klerus, bukan biarawat, bukan biarawati. Nah, contohnya misalkan Pak Purwanto sebagai guru. Nah, ini awam. Saya ini awam. Dengan pekerjaan saya sebagai guru, saya mewartakan Yesus. Saya mengajar dengan tekun, dengan disiplin. Nah, peranan awam apa? Peranannya yang pertama, dalam hidup menggereja, itu peran awam dalam hidup menggereja itu dimulai sebenarnya sejak Konsili Vatikan kedua. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, peran awam itu sangat kecil di dalam hidup menggereja. Awam itu terlibat dalam hidup menggereja sangat sedikit. Semua dilakukan oleh imam, klerus. Nah, peranan awam di dalam gereja sebagai apa? Perwujudan dari makna gereja sebagai umat Allah. Kita sudah membahas makna gereja sebagai umat Allah, makna gereja sebagai paguyuban, makna gereja sebagai misteri, makna gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Nah, peranan awam dalam hidup menggereja itu sebenarnya perwujudan dari gereja sebagai umat Allah. Semua umat mempunyai tanggung jawab di dalam gereja. Itu kan makna umat Allah. Gereja sebagai umat Allah itu semua umat mempunyai tanggung jawab di dalam hidup menggereja. Bukan hanya tanggung jawab itu terletak pada pastor, uskup, dan paus, tapi seluruh umat. Oke. Peranan awam apa? Ada 5 fungsi gereja yang harus kalian ingat dan pahami, mengerti. 5 fungsi gereja. Yang pertama, fungsi liturgia, fungsi marteria kedua, fungsi kerikma ketiga, keempat, fungsi diakonia, kelima, fungsi koinonia. Ada 5 fungsi. Apa sih masing-masingnya? Pertama, mari kita lihat. Di dalam liturgia, awam bisa menjadi lektor, bisa menjadi prodiakon, bisa menjadi pembawa persembahan, bisa menjadi apa? Rasul yang dibasuh kakinya. Jadi, liturgia itu adalah maknanya untuk menyucikan. Nah, di dalam koinonia itu pelayanan, mengunjungi orang sakit, membantu para miskin, itu diakonia, pelayanan. Koinonia, persekutuan, itu umat terlibat di dalam pertemuan lingkungan, menjadi pengurus gereja, itu bersekutu, berkumpul.
maka kalau diundang ke lingkungan datang. Nah, kerikma, pewartaan, bukan hanya mengajarkan agama seperti saya ini, tetapi juga bisa pewartaannya melalui apa? Melalui kesaksian, sebagai katekis. Nah, martiria, kesaksian, martir, orang yang martir itu orang yang menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk membela iman. Jadi martiria di sini artinya adalah memberikan kesaksian, bekerja dengan jujur dan semangat. Kalau kamu sebagai pelajar yang jujur dan semangat, itu sudah memberikan martiria, kesaksian. Nah, siswa ambil bagian di dalam kehidupan menggereja seperti apa yang bisa dilakukan. Misalkan kamu menjadi putra-putri altar, sebagai penata umat, sebagai lektor yang membacakan bacaan di saat misa atau ibadat, sebagai petugas parkir di gereja, sebagai apa lagi misalkan, sebagai anggota kur dan seterusnya, anggota Legio Maria dan seterusnya. Nah, Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19 ini menjadi dasar bagi awam terlibat dalam kehidupan menggereja. Injil ini mengisahkan bahwa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Pertanyaannya itu, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Simon yang disebut Petrus ditanyai oleh Yesus dengan pertanyaan yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus selalu terus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Ikutlah aku. Jadi, dengan itu mau dikatakan, keterlibatan awam, keterlibatan saya, keterlibatan Anda di dalam hidup menggereja adalah pelaksanaan dari perintah Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini adalah cara mengikuti Yesus. Jadi cara mengikuti Yesus itu dengan apa? Dengan terlibat dalam kehidupan menggereja yang menjalankan 5 fungsi tugas fungsi gereja tadi ya. Nah itu sekaligus ini menjadi wujud kalau kita ini mencintai Yesus. Kita ini mencintai Yesus dibuktikan dengan kita terlibat di dalam kehidupan menggereja. Nah, kenapa awam harus terlibat di dalam hidup menggereja? Pertama, bahwa itu sebagai konsekuensi dari sakramen baptis. Karena kita menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak Allah dan anggota gereja, maka kita harus terlibat di dalam hidup menggereja. Karena sakramen baptis. Yang kedua, karena apa? Sebagai anak Allah kita harus meneruskan ajaran Yesus. Dalam Matius 28 ayat 20, sebelum Yesus terangkat naik ke surga, Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini konsekuensinya. Lalu yang ketiga, itu adalah sebagai anggota gereja kita mempunyai tugas tanggung jawab membuat gereja bertahan, kuat, kokoh di tengah gelombang kehidupan. Caranya dengan terlibat aktif. Nah, jadi ada 3 ya. Kita terlibat. 1, konsekuensi dari sakramen baptis. 2, sebagai anak Allah kita harus meneruskan ajaran Yesus, Matius 28 ayat 20. Dan 3, sebagai anggota gereja kita mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat gereja tetap kokoh di tengah gelombang kehidupan itu. Nah, sebagai refleksi anak-anak, sebutkanlah 5 hal yang bisa kamu lakukan sebagai awam di dalam kehidupan gereja. 5 hal. Lalu yang kedua, tuliskanlah bagaimana kalian mewartakan Yesus di dalam kehidupan kalian sehari-hari di sekolah. Apakah kalian dengan cara berkhotbah atau dengan apa? Itu refleksinya, silahkan dibuat. Dan semoga kita menjadi awam yang benar-benar mencintai Yesus. Terlibat di dalam kehidupan gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.